Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali para santri Husnul Khotimah, khususnya kelas 8, dalam materi pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak benda. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian gerak benda. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menganalisa karakteristik gerak benda yang mengalami gerak lurus. Sebelum membahas tentang gerak dan gaya, kita lihat dulu peta konsepnya. Kita akan bahas gerak dulu, gaya akan kita bahas kemudian. Pada pertemuan ini kita bahas dulu gerak, ya. Gerak kita bagi di sini ada gerak translasi, ada gerak melingkar, dan ada gerak periodik. Gerak translasi kita bagi ada gerak melengkung dan gerak lurus. Dan gerak lurus sendiri kita akan bagi lagi menjadi ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, sebelum lebih jauh kita harus mengartikan dulu apa arti dari gerak. Benda dikatakan bergerak apabila posisi benda berubah terhadap lingkungan asal disertai dengan perubahan waktu. Sedang benda yang dikatakan diam apabila posisi benda tidak berubah terhadap lingkungan walaupun disertai dengan perubahan waktu. Selanjutnya akan kita bahas gerak relatif. Apa itu gerak relatif? Gerak relatif adalah pergerakan benda terhadap titik acuan atau patokan di lingkungan sekitarnya. Contoh, kita sedang duduk di dalam gerbong kereta api yang sedang berjalan lurus dengan kecepatan 60 km per jam. Kecepatan penumpang relatif terhadap gerbong adalah 0. Kenapa 0? Karena penumpang itu sendiri berada di dalam gerbong tersebut. Sehingga kecepatan penumpang relatif terhadap gerbong adalah 0. Kemudian kalau ditanya berapa kecepatan penumpang relatif terhadap orang yang duduk di stasiun adalah 60 km per jam. Mengapa? Karena orang yang duduk di dalam stasiun tersebut adalah diam, sementara orang yang duduk di dalam gerbong tersebut ikut berjalan dengan gerbong tersebut dengan kecepatan 60 km per jam. Kita lanjutkan dengan gerak semu. Apa itu gerak semu? Gerak semu adalah suatu gerakan di mana benda yang diam seakan-akan benda tersebut bergerak. Contohnya seperti apa? Kita lihat, yaitu contoh gerakan matahari dari timur ke barat. Di sini yang bergerak bukan matahari, tetapi adalah bumi yang berputar terhadap sumbunya. Jadi bumi itu mengalami gerak rotasi, sehingga matahari yang sebetulnya diam seakan-akan matahari tersebut bergerak dari timur ke barat. Kedua, contoh lagi adalah gerakan tiang listrik apabila kita sedang naik kereta api. Ya, kalau kalian pernah naik kereta api, duduk di dalam gerbong, kemudian melihat keluar jendela.
di situ terdapat beberapa tiang listrik sepanjang rel kereta, maka kalau kita amati, kita perhatikan seakan-akan tiang listrik tersebut bergerak. Padahal yang bergerak adalah gerbong dan kita yang ada di dalam gerbong tersebut, bukan tiang listrik tersebut. Lalu ada gerak translasi. Ya, gerak translasi adalah gerakan sebuah partikel atau benda yang menempuh jarak seiring dengan waktunya. Ya, di sini pergeseran bisa lurus, bisa melengkung dan sebagainya. Kita bahas dulu gerak translasi lurus. Contohnya, kereta api berjalan lurus sepanjang rel yang lurus. Jadi kereta api melakukan gerak lurus, ya, gerak translasi. Mobil yang berjalan pada jalan yang lurus. Sepeda juga apabila berjalan jalan yang lurus, maka kita bisa katakan mengalami gerak translasi. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Buah kelapa tersebut bisa kita katakan mengalami gerak translasi. Lalu ada gerak melingkar. Pergerakan benda terhadap satu titik sumbu tetap, ya, tanpa adanya perubahan posisi. Itu kita namakan gerak melingkar. Contohnya, putaran kipas angin, putaran roda yang berputar pada porosnya, rotasi bumi, gasing, revolusi bumi terhadap matahari, atau rotasi bumi tadi sama. Ini harus dibedakan antara rotasi dan revolusi. Revolusi bulan terhadap bumi. Ya, itulah contoh-contoh dari gerak melingkar. Kemudian gerak periodik. Gerak periodik yaitu gerakan baik berupa translasi atau gerakan melengkung, ya, yang berulang-ulang atau bolak-balik dengan periode waktu tertentu. Contohnya bandul jam, ayunan, jarum mesin jahit, dan lain-lain. Kemudian ada gerak melengkung. Kamu bisa saksikan dalam caption berikut. Kita perhatikan, lihat bola tersebut, ya, perhatikan. Ya, bola tersebut ditendang oleh seorang anak dan akan membentuk lintasan yang berupa garis lengkung. Kita amati ini. Kita amati ini berupa garis lengkung. Nah, ini lintasannya berupa garis lengkung. Jadi mengapa disebut gerak melengkung? Karena lintasannya berupa garis melengkung. Ya, kita lanjutkan dengan gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Kita lihat di sini, perhatikan bis yang sedang berjalan. Ya, ini bis sedang berjalan. Lintasan yang telah dilalui bis tersebut berupa garis lurus. Maka dari itu kita namakan gerak lurus. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari materi tentang gerak. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.